Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Alikatan. Baik kawan, selamat pagi semua. Hari ini masih pagi. Kita udah mulai turun kelapa ya. Kebetulan kali ini ada tambahan dari temen. Jadi karena kita kekurangan kelapa, jadi kita minta separuh dari temen untuk pengiriman. Kelapanya kita taruh di bawah dulu ya kawan, jadi nggak langsung dinaikin ke mobil karena kita kan mau ngepok yang lain dulu. Gampang lah kalau yang ini makan, kalau udah di dekat rumah tinggal kita naikin nanti kalau udah penuh. Nah sekarang kita udah mulai naikin yang di luaran, yang di luar dari rumah kita, masih dekat-dekat juga. Kebetulan ini juga ada Pak Ustadz nih. Kemana abah? Lagi ngontrol katanya. Tuh mana yang dawakan mah? Nah ini untuk tempat yang selanjutnya ya kawan, masih nggak terlalu jauh, katanya ada beberapa titik, nanti kita buat semuanya, tapi yang agak jauh juga ada, makanya kita dari agak masih pagi kita muat biar nggak terlalu kesorean kita berangkatnya. Untuk yang selanjutnya kita muat punyanya Kang Dais ya kawan. Di sini kita muatan itu hampir penuh kawan, mungkin bisa pakai pagar ke atas. Soalnya kalau saya lihat dari total itu hampir sekitar 2000-an. Jadi kayaknya harus nyambung pagar ke atas. Dan kelapa itu kalau bisa nggak boleh ada yang ketinggal. Soalnya kan kalau kita kirim kan 3-4 hari, kalau ketinggal kan nanti nyusulnya yang ketinggal itu terlalu lama nunggunya. Jadi kelapa harus naik semua, diusahain lah ke bawah semua. Nah benar kan kawan, kita harus pakai pagar ke atas. Tadi setelah muat sekian taunya masih banyak, apalagi yang di rumah juga belum kita naikin. Mau nggak mau kita pasang pagar ke atas biar ke bawah semua. Kalau ini kan kita ngelemparnya ke atas jadi agak tinggi, istilahnya kalau cuman 1-2 orang kasihan yang naikinnya, jadi harus bareng-bareng. Kebetulan kita juga bawa kenek 2 orang, jadi bisa saling membantu karena memang muatan juga penuh. Kita kan ngejaganya juga takutnya ada apa-apa di jalan.
Setelah beres muatin yang di luaran, kita balik, kita muat yang di rumah yang tadi diturunin dari mobil kecil. Mudah-mudahan aja ke bawah semua ya kawan, soalnya tanggung kalau misalkan harus nyisa, nggak mungkin kita tinggal. Ini cuaca hujan ya kawan, cuman karena posisi kita udah sore, ya mau nggak mau kita lanjut terus, soalnya kan kita kalau berhenti dulu kita kemalaman. Ini aja udah hampir mau maghrib, cuman muatan masih belum beres, masih banyak yang harus dinaikin, belum tutup terpal, belum ngiket. Mudah-mudahan aja segera selesai ya kawan, biar nggak kemalaman kita berangkatnya. Soalnya kalau muatan banyak juga di perjalanan saya nggak bisa cepet, pasti pelan. Kita juga jaga, takutnya kan ada apa-apa gitu. Ini muatnya dibantu Kang Edin ya kawan. Kang Edin itu yang biasa yang manjat, cuman pas kebetulan dia ke rumah bantuin. Kalau yang kenek itu yang dua kan agak repot juga kalau cuman berdua, jadi tambah satu orang lagi buat bantuin biar bisa cepat selesai. Kalau udah selesai nanti kita bungkus langsung pakai terpal, langsung kita ikat. Alhamdulillah kawan, akhirnya semua beres, bisa naik semua, bisa ke bawah. Walaupun istilahnya ya muatannya seperti itu, tinggi, memang terlalu tinggi, kalau menurut kita memang terlalu tinggi. Cuman ya kalau misalkan nggak ke bawah, lebih ini juga bagi kitanya, gimana barangnya, paling mau nggak mau kita lempar ke temen. Biasanya kalau muatan seperti ini saya juga biasa, cuman kan memang kalau sekarang kondisi jalan yang lagi kurang baik semenjak kemarin kena musibah longsor itu, banyak jalan yang berlubang, banyak jalan yang kena longsor, dan ada jalur yang dipindah karena yang terputus itu. Nah, dipindah jalur ini kan dia kayak istilahnya hampir seperti jalan baru kawan. Jadi kalau misalkan diratain sekarang pagi, sore udah rusak lagi, udah dalam lagi. Apalagi yang jalur itu kan, yang pindah jalur itu kan yang putus itu jalannya agak menanjak. Tadi udah saya cek itu siang itu. Kebetulan kan jalur yang baru itu, yang pindahan dari jalur yang putus itu nggak terlalu jauh dari rumah, kisaran 10 menit. Tadi udah saya lihat pakai motor ke sana dan saya rasa kayaknya bisa. Cuman kita harus ngambil ke kanan, yang kiri udah mulai agak dalam, repot kalau muatan banyak. Posisi jalannya agak dalam, gelombang, apalagi menanjak, pasti repot. Tapi tadi udah saya cek ke sana dan kayaknya sih bisa. Mudah-mudahan aja. Sebenarnya muatan seperti ini itu nggak direkomendasikan ya kawan, bagi teman-teman atau kawan-kawan yang sesama pengirim juga harusnya nggak seperti ini. Memang istilahnya nggak bagus lah, nggak baik, istilahnya menyalahi aturan. Cuman karena ini posisinya kita tanggung masalah barang, ya mau gimana lagi. Emang bagusnya sih istilahnya pas bak lah, pas bak. Jadi kita juga di jalan
aman, kita nggak was-was di jalan, apalagi dengan kondisi jalan yang seperti sekarang, hujan pula. Tapi ya mudah-mudahan lancar di jalan, semoga aja nggak ada apa-apa. Dia kayak kena tumpang. Bantu apa lo ya? Aku cari aja na. Kurang lah. Itu kurang lah. Yang pakai jas hujan itu saya ya kawan ya. Itu saya itu lagi mundar mandir itu lihat kondisi ban depan sebelah kiri itu kayaknya kurang angin apa gimana, soalnya dari tadi kayaknya agak-agak kurang angin gitu. Kalau muatan udah seperti ini itu wajib diikat kawan ya, soalnya kan kita untuk menghindari goncangan, kalau nggak oleng apa nanti kan istilahnya bisa menjaga muatan biar nggak tumpah. Kalau bisa itu malah harus lebih banyak tambang, itu lebih bagus biar lebih kuat lagi. Dan benar saja kawan, taunya ban yang depan kiri itu taunya kena paku ya, kena sekrup kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ganti dulu ya. Ini pun bagus lah istilahnya, masih di rumah kita, belum di jalan. Mungkin kan kalau di jalan kita repot juga, namanya malam kan, kadang namanya bengkel itu ada yang buka, banyakan yang tutup, kita nyari bengkel juga susah.
Ini mumpung masih di rumah, kita ganti dulu ban stip, kita bongkar dulu, nanti di jalan kita tambal sambil berangkat. Yang penting kita bongkar aja dulu di rumah, jadi kita nggak repot di jalan. Batu Jo. Ini itu mau kita dongkrak lewat dekat asnya ya kawan, cuman dongkraknya nggak bisa masuk karena bodi terlalu pendek. Jadi mau nggak mau kita dongkrak depannya dulu biar nanti kita ganjel, baru dongkraknya bisa masuk, baru kita angkat lagi. Kalau untuk persiapan dongkrak kita itu ada 3 kawan. Jadi namanya kita di jalan kan antisipasi, yaitu juga kadang-kadang kan namanya di jalan itu namanya kalau ada trouble seperti ini ada aja temen yang bantu, pasti ada aja. Cuman kan namanya malam, kadang ada yang lewat, kadang nggak ada. Apalagi kalau udah malamnya udah larut, mungkin yang lain itu udah pada masuk ke arah kota. Jadi ya mau nggak mau kita harus persiapan, harus mandiri lah, harus bisa. Kadang-kadang kan bengkel juga jauh, kalau nggak nutup kalau namanya malam. Kita antisipasi sebisa mungkin, persiapkan barang-barang apa yang harus kita perlukan. Untuk sementara nanti ban setipnya yang kempes kita gantung dulu ya kawan di belakang. Untuk nanti kita tambal di jalan. Kalau di dekat rumah saya sih kan nggak ada tambal ban kalau malam. Nanti di jalan raya biasanya sih ada yang khusus langganan, ada 2 tempat kalau nggak salah yang buka 24 jam. Karena kalau yang bocor itu kan istilahnya lihat muatan seperti ini itu wajib gitu, wajib pakai ban setip, wajib bawa ban setip. Jadi mau nggak mau kita harus tambal dulu, soalnya kan kita juga nggak tahu nanti di jalan seperti apa. Mudah-mudahan aja lah lancar kawan, biar selamat sampai tujuan. Sebenarnya posisi kita ini sekarang udah kemalaman kawan, ini udah hampir jam 8 karena kita ganti ban dulu. Muat aja kan tadi udah hampir lewat maghrib belum ganti ban. Ya namanya kita ada masalah, ada musibah kan kita nggak tahu, akhirnya kan mulur. Pasti pengiriman pun kita jadinya agak terlambat. Mudah-mudahan aja nggak terlalu jauh terlambatnya. Alhamdulillah kawan, kita udah sampai di tempat tujuan di kota. Ini sebelumnya saya minta maaf, saya nggak bisa shoot gambar waktu di jalan karena posisi gelap juga. Terus kitanya juga kejar waktu karena memang terlambat. Ini pun kita sampai di tempat ini sekitar jam 2. Biasanya kita sampai di tempat itu kisaran jam 11 kalau nggak jam 12. Ini kita sampai sini jam 2. Tuh kita lihat aja sendiri muatannya itu sampai luber ke atas kawan. Ini juga udah alhamdulillah kita selamat, istilahnya ngelihat muatan seperti ini. Soalnya tadi itu waktu di jalan yang putus itu, yang jalan yang alihan itu yang baru, yang menanjak itu, sebenarnya yang siang itu udah saya kontrol jalannya seperti apa. Nanti udah saya persiapkan larinya mau ke kanan karena di kanan itu agak bagus jalannya pas nanjak itu. Kalau yang sebelah kiri udah gelombang. Cuman pas waktu kita nyampe situ malam itu
nggak taunya ada mobil truk yang patah as, dan kebetulan posisinya ada di kanan, karena dia juga sepertinya nyari jalan yang bagus. Pas nanjak itu nyari ke sebelah kanan, cuman pas ditanjakan patah as. Mau nggak mau yang kanan itu nggak bisa dilewatin, kita jalurnya jalur yang kiri yang gelombang sambil menanjak. Tapi alhamdulillah kita bisa selamat, walaupun memang agak was-was, bukan agak lagi, sangat was-was kawan, melihat muatan seperti itu, jalannya seperti itu, posisinya nanjak. Kalau namanya para sopir pasti pada tahu, udah paham lah hal seperti itu. Tuh kan kawan, kita itu karena dari awal mau perjalanan udah kemalaman, nyampenya juga kemalaman, akhirnya kan kita turun barang pun nyampe kesiangan, istilahnya terlambat semua. Cuman ya mau gimana lagi, namanya pekerjaan kan, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi, namanya kita di jalan, namanya kendaraan. Kita selamat pun udah alhamdulillah, kita sampai pun udah alhamdulillah. Kita jalanin aja, namanya pekerjaan apapun pasti memang ada aja resikonya, tergantung resikonya itu yang besar apa kecilnya, seperti itu. Yang penting kita jalanin aja semampu kita kawan. Kebetulan untuk pengiriman kali ini saya itu dibantu atau bawa dua kenek kawan, karena kebetulan badan saya juga kurang enak badan. Biasanya saya bawa satu kenek, nanti dibantu sama kita. Cuman karena badan lagi nggak enak, kebetulan muatan juga lagi penuh, mau nggak mau kita bawa dua kenek biar bisa saling membantu. Baiklah kawan, kini kita udah mulai perjalanan pulang karena udah beres. Tadi itu beres itu hampir jam 10 siang kawan. Biasanya kita jam 5, kalau enggak telat-telatnya jam 6 pagi udah beres. Ini kita hampir jam 10 baru beres. Tapi ya alhamdulillah lah, semuanya lancar walaupun kita kesiangan. Kita keluar tol Parung Kuda ya kawan. Ya seperti inilah kalau namanya udah siang, pasti disambutnya sama kemacetan. Namanya kita keluar di Cibadak, langsung kan kita bentar lagi mau masuk pasar. Dulu malah sebelum ada tol Parung Kuda, kita keluar di Cigombong dan di Cicurug itu, waduh parah sekali kemacetannya kalau siang hari, apalagi kalau Sabtu Minggu kawan. Kalau sekarang ya lumayan lah, agak lebih baik. Kita keluarnya deket pasar Cibadak. Mungkin nanti kalau udah tol Cibolang atau Sukabumi Kota udah beres, mungkin nggak terlalu macet lagi pas pasar Cibadaknya, karena mungkin terbagi langsung ke arah Sukabumi Kota. Jadi yang ke arah pelabuhan itu nggak terlalu macet. Kalau sekarang kan semuanya keluar di sini, yang mau ke arah Pelabuhan Ratu, yang mau ke arah Cianjur, yang mau ke arah Sukabumi Kota, keluarnya di sini melalui pasar Cibadak. Jadi pasti macet, namanya di pasar itu kan banyak angkot juga, lalu lalang orang belanja, apalagi di siang hari.
Nih guys, kemacetan Pasar Cibadak. Alhamdulillah kawan, kita udah mulai keluar dari Pasar Cibadak. Kalau dari sini ke sana nggak bakalan ada kemacetan lagi kalau nggak ada trouble mobil-mobil besar. Biasanya sih lancar, cuma di pasar aja. Nah kebetulan kawan, lihat tuh connect kita juga pada tidur karena mungkin ngantuk, capek, istilahnya hampir dari kemarin zuhur mungkin kerja naikin nyampe sekarang itu udah hampir zuhur lagi, istilahnya kan capek ya. Tinggal saya ini yang harus tetap nahan mata karena ya kalau kita capek ya capek-capek juga, cuman yang lebih ini kan ngantuk. Biasanya ngantuknya itu namanya udah satu hari satu malam itu ya. Kita usahakan aja kalau memang ngantuknya ngantuk banget pasti berhenti istirahat dulu. Baiklah kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya dan sudah menyaksikan video saya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.